Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Tanuhari Katulistiwa dengan NIM 051001800103, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Trisakti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video kerja praktik 2, di mana ini adalah lanjutan daripada video kerja praktik 1 saya yang akan membahas Rumah Sakit Umum Pakulonan Serpong Utara. Di sini saya akan membahas dua hal. Yang pertama adalah tinjauan pustaka yang isinya adalah penjelasan mengenai teori-teori Sirwall. Yang kedua adalah metode pelaksanaan, yaitu penjelasan metode pelaksanaan daripada Sirwall. Baiklah, yang pertama adalah tinjauan pustaka. Di dalam sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah Sirwall atau dinding geser. Seperti yang sudah saya jelaskan, merupakan komponen struktur atau subsistem gedung yang memiliki fungsi menahan geser, meningkatkan kekakuan struktur dan menahan gaya lateral akibat beban gempa. Di mana bahan penyusun daripada Sirwall ini adalah beton bertulang, dan Sirwall juga dapat didefinisikan sebagai komponen struktur vertikal yang relatif sangat kaku. Sirwall juga dirancang dapat menahan gaya lateral yang ditimbulkan oleh beban hidup dari angin atau gempa pada suatu sistem struktur bangunan bertingkat tinggi. Dalam pembangunan RSU Pakulonan Serpong Utara ini, pengaplikasiannya Sirwall yang difungsikan sebagai dinding geser menjadi dinding penahan beban atau frame walls. Fungsi daripada Sirwall, fungsi dari dinding geser atau Sirwall adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkokoh gedung dengan struktur dinding beton bertulang. Maka Sirwall bukan hanya sebagai penyekat ruangan, tetapi berfungsi juga sebagai struktur bangunan yang memikul gaya beban yang juga berpengaruh pada balok dan kolom sekitarnya. Yang kedua adalah meredam guncangan akibat gempa. Sesuai dengan secara geografis, Indonesia umumnya adalah tempat yang sangat rentan terhadap gempa. Maka dengan adanya sistem daripada Sirwall ini, maka beban gaya gempa akan tereduksi sehingga mengurangi akibat yang terjadi pada bentuk bangunan. Yang ketiga adalah mengurangi biaya perawatan gedung. Bagaimana bisa gedung ini tuh bertahan kokoh sehingga tidak menimbulkan bekas akibat guncangan, sehingga akan mengurangi biaya perawatan daripada gedung tersebut. Keempat adalah daya pikul beban di sekitar dinding mampu ditingkatkan dengan dinding jenis Sirwall yang memiliki kemampuan pada lantai betonnya di bagian atas daripada Sirwall ini akan mengalami kekuatannya menaik ya, karena berbanding lurus jika semakin tebal daripada Sirwall, maka kekuatan daripada lantai beton yang ada di atasnya akan semakin naik. Selanjutnya ada klasifikasi daripada Sirwall berdasarkan letak dan fungsinya. Dinding geser atau Sirwall dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu bearing walls. Seperti yang kita lihat, bearing walls di sini gambarnya adalah dinding geser yang juga mendukung sebagian besar beban gravitasi. Tembok-tembok ini juga menggunakan dinding partisi antara apartemen yang berdekatan. Selanjutnya adalah frame walls yang juga adalah pengaplikasian pada RSU Serpong Utara ini, yang artinya adalah dinding geser yang menahan beban lateral, di mana beban gravitasi berasal dari frame beton bertulang. Tembok-tembok ini dibangun di antara baris kolom. Nah, selanjutnya ada core walls, adalah dinding geser yang terletak di dalam inti daripada bangunan yang biasanya dijadikan tempat tangga atau lift. Seperti pada contohnya di gedung FTSP sendiri, Universitas Trisakti, hal ini juga dilakukan. Selanjutnya adalah elemen struktur Sirwall. Elemen struktur Sirwall pada umumnya dikategorikan berdasarkan geometrinya, yaitu menurut Imran DKK tahun 2008, flexural wall atau dinding langsing, squat wall atau squat
wall dinding pendek dan couple shear wall atau dinding berangkai. Di mana perbedaannya adalah untuk flexural wall adalah HW per LW-nya adalah sama lebih besar daripada 2, sedangkan kalau untuk squat wall HW per LW-nya lebih kecil sama dengan 2. Di mana keduanya adalah desain dikontrol terhadap perilaku lentur. Yang ketiga itu couple shear wall atau dinding berangkai itu terjadi akibat beban gempa ditahan oleh sepasang dinding geser yang dihubungkan dengan balok-balok penghubung sebagai gaya tarik dan tekan yang bekerja pada masing-masing dasar dinding tersebut. Selanjutnya adalah gabungan sistem rangka, penahan momen, dan dinding geser. Kerjasama ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam sistem struktur menurut SNI 03-1726 tahun 2012 pasal 3.49 sampai 52, yaitu sistem ganda, sistem interaksi dinding geser dan rangka, dan sistem rangka gedung. Selanjutnya adalah susunan shear wall. Susunan shear wall ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Tertutup adalah susunan-susunan dinding melingkupi ruang simetris seperti persegi panjang, bujur sangkar, segitiga, bulat, atau membentuk inti atau core. Terbuka, susunan dinding-dinding terdiri dari unsur linear tunggal atau gabungan unsur yang tidak lengkap melingkupi ruang geometrik. Selanjutnya saya akan membahas perilaku daripada shear wall. Jika terjadi keruntuhan pada dinding geser disebabkan oleh momen lentur karena terjadinya sendi plastis pada kaki dinding, semakin tinggi suatu gedung, maka simpangan horizontal yang terjadi akibat gaya lateral akan semakin besar. Untuk itu, sering digunakan dinding geser pada struktur bangunan tinggi untuk memperkaku struktur sehingga simpangan yang terjadi dapat berkurang. Yang jelas, perilaku shear wall adalah ketika bangunan itu semakin tinggi, maka simpangan daripada yang terjadi akan dapat berkurang, seperti itu. Oke, perilaku goyangan pada struktur dinding. Saya di sini membahas perilaku goyangan pada struktur dinding secara singkatnya adalah karena dinding merupakan struktur yang kaku, maka perilaku goyangan lebih dipengaruhi oleh lentur atau flexure, kecuali untuk struktur dinding yang pendek. Kita bisa lihat gambarnya, semakin tinggi bangunan itu sendiri, maka semakin perilaku goyangan lebih berpengaruh ya, sangat miring gitu, seperti itu. Maka inilah perilaku goyangan daripada struktur dinding. Oke, selanjutnya metode pelaksanaan. Yang pertama saya di sini menyebutkan bahan dan alat ya, alat dan bahan daripada pembangunan daripada shear wall. Yang pertama adalah baja tulangan ulir, di mana baja tulangan ulir ini sendiri sebagai tulangan utama yang digunakan untuk membangun shear wall ya, tulangan utamanya, dan menggunakan baja tulangan ulir D16 dan D19. Sedangkan untuk tulangan sengkangnya untuk ini menggunakan baja ulir D13 dan D10. Selanjutnya yang pasti ada beton ready mix, di mana sebagai bahan utama daripada struktur beton itu sendiri. Lalu di sini ada plywood fenolik yang digunakan sebagai bahan utama daripada bekisting untuk menahan coran beton. Selanjutnya di sini ada beton decking, di mana sebagai untuk memastikan jarak antara selimut beton dan pembesian telah sesuai. Ya, di sini ada tower crane sebagai alat yang digunakan untuk yang kita sama-sama tahu untuk mengangkat material baik secara vertikal ataupun horizontal dari tempat ke suatu tempat, atau dari tempat rendah ke tempat tinggi, atau tempat-tempat yang mungkin sulit dijangkau. Selanjutnya ada concrete vibrator, di mana ini digunakan ketika adukan beton dituangkan ke dalam cetakan, dan ini dilakukan untuk memadatkan adukan beton tersebut. Selanjutnya adalah concrete bucket, di mana sebagai tempat atau wadah mengangkut beton dari truk mixer ke lokasi pengecoran melalui selang. Selanjutnya ada concrete pump sebagai untuk mendorong hasil cairan beton yang sudah diolah dari mixer truk dan yang sudah berada daripada concrete bucket. Selanjutnya adalah bar bender. Bar bender sebagai alat untuk menekuk besi ulir atau beton
dengan diameter yang sesuai dengan kapasitas mesin pastinya. Di sini juga ada alat truk mixer yang mungkin bisa dibilang ini adalah untuk mengangkut beton dari mulai pabrik betonnya itu sendiri, pembuatan beton itu sendiri ke tempat proyek, sehingga dalam perjalanan tetap beton tersebut tetap mengalami homogen. Selanjutnya ada styrofoam. Styrofoam adalah untuk sebagai bahan untuk menjaga bagian lainnya agar tidak terkena pengecoran jika memang tidak ingin dicor gitu, untuk menutupi wilayah lain, daerah lain lah. Selanjutnya adalah kawat branded atau kawat bendrad sebagai untuk mengikat rangkaian tulangan sebuah besi dengan tulangan lainnya. Oke, kita masuk kepada pekerjaan pembesian. Pekerjaan pembesian kita mulai daripada baja ulir diangkut oleh kren ke tempat lokasi perakitan, lalu dirakitlah oleh para pekerja untuk perakitan pembesian utama, di mana harus dilakukan sesuai dengan gambar kerja pastinya, dan kemudian diikat dengan menggunakan kawat bendrad. Lalu dirakitlah tulangan sirwall oleh para pekerja. Selanjutnya juga dilakukan pemasangan styrofoam untuk pekerjaan sepertinya untuk pengerjaan ke depan, yaitu pekerjaan pengecoran, sehingga sudah tidak repot-repot lagi. Selanjutnya adalah pemasangan beton decking, seperti pada fungsinya adalah memastikan jarak antara besi dan bekisting tersebut sudah sesuai atau belum, seperti itu. Pekerjaan bekisting. Oke, pekerjaan bekisting kita mulai daripada marking bekisting sirwall, di mana kita menandai di mana sih lokasi daripada si bekisting ini harus ditempatkan, seperti itu. Lalu bekisting disiapkan dengan cara kita kencangkan baut-baut yang berada di bekisting agar terkunci, sehingga ketika dipasangkan sudah tidak terlepas lagi. Lalu kita masuk ke dalam pemasangan permukaan bekisting, diberikan plywood fenolik. Lalu setelah itu plywood fenolik bekisting diolesi oleh oil foam. Lalu selanjutnya bekisting diangkut oleh kren dan disesuaikan daripada marking yang sudah kita tandai di awal, seperti itu. Lanjutnya adalah pekerjaan pengecoran. Pekerjaan pengecoran dimulai dari penyiraman karbon atau air semen pada permukaan sambungan beton, di mana yang berfungsi agar sambungan beton ini bisa lebih melekat, seperti itu. Fungsinya seperti itu kurang lebih. Lalu kita menyiapkan concrete bucket dan concrete pump yang memang sudah dipersiapkan sebelum pelaksanaan proyek ini. Lalu juga ada kita setelah sudah mendapatkan beton ready mix yang sudah sampai, kita lakukan tes lam terlebih dahulu sebelum kita pergunakan beton ini. Jika memang sudah sesuai, barulah beton ready mix siap dituangkan ke dalam concrete bucket dari truk mixer. Lalu concrete bucket diangkut oleh kren menuju tempat pengecoran. Setelah itu dituangkan ke dalam concrete pump. Lalu concrete pump bisa mengalirkan ke dalam bekisting yang sudah dipasang. Setelah itu dituangkan pastinya ya ke dalam bekisting tersebut, lalu dipadatkan oleh concrete vibratory, seperti itu. Terakhir adalah pekerjaan pembongkaran, di mana pekerjaan pembongkaran dimulai dari pembongkaran baut bekisting, di mana kita mengendurkan baut-bautnya agar lebih mudah dilepasnya. Lalu pembongkaran bekisting dilakukan dengan secara hati-hati agar tidak merusak daripada sirwall itu sendiri ataupun daripada bekisting, sehingga dapat bisa dipergunakan kembali. Lalu setelah itu bekisting disimpan dan diangkut di tempat aman yang terlindungi dari hal-hal yang mungkin dapat merusak, sehingga bisa digunakan kembali seperti yang tadi saya bilang. Lalu terakhir kita melihat pengecekan daripada hasil coran sirwall tersebut. Apabila ada kerusakan atau ada hal yang tidak bagus, maka dilakukan perbaikan sesuai dengan kerusakan yang terjadi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ini dari video kedua ini, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.